Apa yang terjadi jika mata seorang manusia dibukakan Tuhan untuk melihat dunia yang tidak terlihat, dunia yang bukan dari dimensi manusia? Inilah yang terjadi kepada nabinya Elisa, seorang nabi yang tetap tenang ketika seluruh kota diliputi ketakutan. Saat itu, bangsa Aram sedang memburu Elisa, karena setiap rencana mereka selalu diketahui lebih dulu, bukan karena mata-mata, tapi karena Tuhan sendiri memberitahukannya kepada Elisa. Raja Aram murka, dan ketika ia mengetahui bahwa Elisa berada di Dotan, ia segera mengirim pasukan yang besar, kuda-kuda perang, kereta perang, dan para prajurit militer dengan segala perlengkapan perang. Mereka datang pada malam hari, diam-diam, mengepung seluruh kota. Dan saat fajar tiba, pelayan Elisa keluar. Dan saat ia melihat keluar kota, tubuhnya langsung lemas, terdiam, gemetar. Pasukan Aram sudah ada di mana-mana. Kota itu terkepung, tidak ada jalan keluar. Dengan panik, ia berlari kepada Elisa dan berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Dan disinilah keanehan itu muncul. Elisa tidak panik, tidak gentar, ia tidak lari. Bahkan wajahnya tetap tenang dan lebih mengejutkan lagi. Elisa berkata, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang bersama kita daripada yang bersama mereka." Pelayan itu bingung, karena yang ia lihat hanyalah pasukan musuh. Tidak ada bala tentara Israel, tidak ada bantuan, tidak ada harapan. Namun kemudian, Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah matanya, supaya ia melihat." Dan saat itulah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mata pelayan itu dibukakan, dan tiba-tiba, gunung-gunung di sekeliling mereka, penuh dengan kuda-kuda dan kereta-kereta berapi. Pasukan surgawi dikirim Tuhan melindungi nabinya. Mereka sebenarnya sudah ada di sana sejak awal, namun mata manusia tidak dapat melihatnya. Lalu pasukan Aram mulai bergerak mendekat. Mereka datang yakin akan menangkap Elisa, namun Elisa kembali berdoa, "Tuhan, buatlah bangsa ini buta." Dan seketika itu juga penglihatan mereka menjadi kacau. Mereka masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, tapi mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Elisa lalu mendatangi mereka dan berkata, "Ini bukan jalan yang benar, dan ini bukan kota yang kalian cari. Ikutlah aku, dan akan kutunjukkan orang yang kalian cari." Maka seluruh pasukan itu mengikuti Elisa. Tanpa sadar, mereka sedang dipimpin oleh orang yang hendak mereka tangkap. Elisa membawa mereka masuk ke Samaria, tepat ke tengah kota. Dan ketika mereka tiba, Elisa berdoa, "Tuhan, bukalah mata mereka." Dan saat mata mereka terbuka, mereka terdiam. Mereka bukan berada di medan perang, mereka berada di tengah musuh mereka sendiri, terkepung, tanpa jalan keluar. Raja Israel segera datang kepada Elisa dan berkata, "Bapakku, apakah akan membunuh mereka?" Namun Elisa menjawab, "Jangan, ia tidak memerintahkan pembantaian, tidak memerintahkan balas dendam." Elisa justru berkata, "Berilah mereka makanan dan minuman, lalu biarkan mereka pulang." Maka sesuatu yang tidak biasa terjadi. Orang-orang yang datang untuk membunuh justru duduk makan bersama. Mereka diberi roti, diberi minum, dan setelah itu dipulangkan dengan selamat. Dan Alkitab mencatat, sejak saat itu, pasukan Aram tidak lagi menyerang Israel seperti sebelumnya. Dari kisah ini, kita melihat sesuatu, bahwa Tuhan bukan hanya sanggup membuka mata manusia untuk melihat kuasanya, tapi juga sanggup melindungi tanpa peperangan. Karena terkadang, kemenangan terbesar bukan saat musuh dihancurkan, tapi saat Tuhan menunjukkan bahwa ia berkuasa penuh, bahkan tanpa pedang diangkat.